Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agus Suhendar, terapis kabuyutan Nabawadata Lagus Musraksa Jasad. Solusi cerdas menuju sehat. Oke teman-teman, rekan-rekan semua, di sini kita belajar kembali ya, bertemu dengan saya, belajar tentang pasti alam dan budaya. Pasti alam dan budaya dari usus kecil, teman-teman. Kemarin-kemarin kita udah berbicara tentang usus besar, limpa, lipar. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang usus kecil. Nah, di sini usus kecil itu berarti kita berbicara tentang letak. Di mana letaknya usus kecil di dalam tubuh kita? Nah, letaknya itu ada di rongga perut bagian tengah hingga ke bawah. Itu berbentuk sih kayak berliku-liku lah. Nah, di organ usus kecil ini berarti kan, nah itu secara anatomi tubuh itu ada terbagi tiga. Ada duodenum, jejunum, dan ilium. Nah, itu berarti ya letaknya berarti yang pertama itu ada duodenum, mulai dari lambung gitu itu disebutnya duodenum. Nah, dari sana nanti ada jejunum, terus ada juga ilium. Nah, nanti kita dilanjut ke usus besar. Nah, itu adalah letaknya, teman-teman. Nah, sekarang kita berbicara tentang fungsi. Nah, fungsi dari usus kecil itu adalah sebuah tempat atau sebuah tempat lanjutan dari pencernaan serta menjadi sebuah penyerapan nutrisi ya, sebagian zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral berarti air ya, itu kita terserap di usus kecil. Nah, itu fungsinya berarti adalah satu penyerapan. Nah, penyerapan semua nutrisi yang ada dalam tubuh kita itu kita diserap sama usus kecil. Nah, di usus kecil juga ada tanda dan gejalanya. Nah, di mana usus kecil itu sedang ada dalam penurunan kinerja. Apa sih yang terjadi kalau misalkan usus kecil itu ada penurunan kinerja atau ada gangguan dalam usus kecil? Itu awalnya itu pasti seperti nggak akan jauh ya, seperti diare, terus lidah putih, menggigil, demam. Nah, itu atau bahkan juga ada virus Salmonella typhosa atau disebut juga tipes gitu ya, tipoid. Nah, itu disebutnya tipes. Nah, itu biasanya yang sering terganggu dalam penurunan kinerja usus kecil. Ya, kalau ada demam apa terutama kalau tipes kan demamnya itu kayak dari sore hari sampai malam. Nah, itu berarti kan ada demam di sana. Nah, berarti itu udah hampir ada tanda ada gejala tipes, ada yang udah terjadi tipes. Nah, itu ya berarti hati-hati teman-teman kalau misalkan teman-teman mengalami atau apa ya, mengalami ataupun merasakan ada gangguan-gangguan seperti demam itu ya, diare awalnya. Itu biasanya berhubungan dengan pola minumnya yang kurang. Nah, berarti tadi udah ya, secara tanda dan gejala. Nah, terus setelah letak udah, fungsi udah, tanda dan gejalanya udah, berarti kita lanjut ke secara budaya, teman-teman. Nah, kalau secara budaya berarti itu adalah salah satunya penyerapan, gitu kan. Berarti segala sesuatu di alam semesta ini bagaimana kita bisa menyerap keilmuan. Ilmu kalau kita berbicara tentang ilmu. Dari alam ini berarti seperti dari tumbuhan kenapa ini bisa tumbuh. Terus dari sesama juga. Kan itu harus bagaimanapun kita harus mendapatkan jadi sebuah keilmuan. Gitu. Cuman apa sih yang terjadi kalau kita tidak memahami? Nah itu ya. Jadi kita itu kadang-kadang apa ya, pergerakan itu ini untuk siapa? Ini harus bagaimana? Nah, itu didasari kurangnya pemahaman. Berarti kan kurangnya pemahaman di awal sehingga kadang-kadang secara ini kita mendapatkan sebuah ilmu tapi kita itu tidak paham. Yang akhirnya salah pemahaman itu berarti bisa mengakibatkan salah ucapnya. Gitu kan? Salah ucap, salah pemahaman, akhirnya salah gerak dan kesananya akan menjadikan salah hasil. Jadi hasilnya itu tidak sesuai. Nah, apa sih yang harus kita apa ya perbaiki, berarti bagaimana kita itu mempunyai guru untuk bisa lebih memahaminya. Nah, jadi kayak tipes gitu kan ya, itu kan ada seperti apa ya,
kita itu harus tidak baring, istirahat total, bed rest gitu ya. Berarti bagaimana kita itu bisa berpikir, memikirkan kembali bagaimana caranya supaya hidup ini lebih baik lagi dalam pergerakannya ini, supaya kita itu jadi lebih semangat lagi, lebih ini lagi untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi jangan dulu memikirkan hasil ataupun seperti apa, tapi ya itulah, dari penyerapan ilmu ini adalah sebuah satu indikasi ya, bagaimana otak ini kita diinput semuanya data, bagaimana kita bisa memilih dan memilah gitu kan ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu teman-teman semua ya, mungkin sedikit tips dari saya seperti itu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, sedikit ya tapi bermakna gitu kan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita itu jadi kurang percaya diri kalau dari emosional itu ya. Jadi karena kurangnya percaya diri berarti apa? Ada sesuatu yang kurang dalam keilmuan kita. Apapun tujuannya, apapun ilmunya, yuk kita bareng-bareng dengan mengetahui alam secara budaya di organ usus kecil ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa lebih baik lagi hidupnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bahagia.